Shalom, keluarga besar GBI Point Square. Berjumpa lagi dengan saya, Philip, dalam ibadah minggu ini. Saya akan memandu saudara dalam tata tertib ibadah online hari ini. Selama ibadah berlangsung, dilarang melakukan aktivitas lain seperti di samping ini. Siapkan internet, alat ibadah, buku catatan, dan ballpoint. Mari kita duduk sesuai waktu ibadah, siapkan alat ibadah kita, dan tetap fokus. Demikian panduan ibadah ini. Selamat beribadah. God bless you. Salam GBI Point Square. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah online pada hari ini Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Doa saya Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, engkau tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan dimanapun dan apapun yang sedang hari ini Bapak Ibu sedang alami. Saya percaya pada saat engkau mengasihi Tuhan, maka apa yang terjadi dalam hidupmu itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Doa saya biarlah berkat Tuhan yang terus menyertai Bapak Ibu sekalian. Untuk minggu ini firman Tuhan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Malfonso Tuasinai. Beliau akan berbicara mengenai menantikan janji Bapa. Saya percaya ibadah pada hari ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagi yang akan memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui rekening yang terdapat di layar kaca ini. Dan kami juga berterima kasih untuk apa yang Bapak Ibu sudah berikan. Dan minggu depan Bapak Ibu kita akan ada ibadah online lagi tanggal 31 Mei tahun 2020. Untuk ibadah minggu depan akan ada sedikit perubahan saudara. Ibadah akan dimulai terlebih dahulu dengan pujian penyembahan yang akan kita mulai jam 9 pagi. Nah ini akan disiarkan atau diadakan melalui Zoom meeting, aplikasi Zoom saudara. Jadi nanti untuk ID Zoom kami akan informasikan kepada gembala-gembala KUL dan kami akan informasikan melalui halaman Facebook GBI Point Square. Kami berdoa dan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ikut bersama-sama kami pada saat acara pujian penyembahan ini. Kita akan berdoa bersama-sama menantikan pencurahan Roh Kudus karena kita percaya pada saat 31 Mei kita akan merayakan Hari Pantekosta saudara, di mana Roh Kudus akan dicurahkan secara luar biasa. Dan saya percaya kita akan awali dengan pujian penyembahan, kemudian ibadah online baru akan diadakan pada jam 10. Jadi yang biasa kita mulai jam 8, untuk khusus minggu tanggal 31 Mei kita akan mulai jam 10. Dan saya berdoa bila setiap Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bisa ikut bersama-sama dan alami hadirat Tuhan. Amin. Mari, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, di rumah kami, di tempat di mana kami berada, untuk kami boleh bersama-sama menikmati ibadah ini, dan kami boleh mengalami hadirat dan kuasa Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan memberkati dan menyertai umat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah senantiasa mereka ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, yang sedang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Yang hari ini sedang mengalami permasalahan karena gara pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan yang saat ini sedang menanti-nantikan jawaban doa, yang sedang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi Tuhan, Engkau buka jalan. Karena kami percaya berkat Tuhanlah yang membuat umat-Mu Tuhan hidup dalam kecukupan ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan mulai dari pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran pemerintahan Tuhan. Dari pusat hingga ke daerah Tuhan. Bahkan juga untuk tim gugus tugas, para tenaga medis Tuhan, TNI, Polri, dan para tenaga relawan yang sedang berjuang Tuhan untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, bahkan keluarga mereka juga Tuhan. Lindungi ya Bapa. Dan kami juga berdoa, Tuhan memberikan hikmat untuk para pemimpin bangsa kami ini Tuhan.
sehingga setiap mereka boleh mengambil keputusan yang tepat, sehingga kami percaya keputusan yang diambil boleh mendatangkan damai sejahtera bagi umat-Mu, mendatangkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur Tuhan untuk para pemimpin rohani kami, mulai dari Bapak Gembala Sidang kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan juga Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan. Terima kasih Engkau menempatkan para hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Bapa, juga termasuk yang melayani pada ibadah saat ini Tuhan. Untuk tim pujian penyembahan Tuhan, urapi Tuhan. Biarlah ibadah pada saat ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa memberkati pemberian dari umat-Mu Tuhan. Berapapun yang diberikan oleh umat-Mu Tuhan, kami percaya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena umat-Mu memberi Tuhan dengan ucapan syukur ya Bapa. Kau berkati, kembalikan dengan berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk sebentar ini Kau sertai, biarlah ibadah ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Pada saat kita yang siap mengikuti ibadah pada saat ini, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beribadah. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah.
Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu dalam ibadah online tanggal 24 Mei 2020. Mari bawa hati yang penuh dengan ucapan syukur buat Tuhan Yesus. Hati yang bersyukur untuk setiap kebaikan Dia yang kita alami dalam hidup kita. Mari persiapkan hatimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk saat-saat ini Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau berkata Engkau baik. Dan biarlah selalu Tuhan ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kami untuk menyenangkan. Inilah setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Kami membawa hati kami untuk menyembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan hanya kepadamu. Kami bersyukur Yesus. Segalanya
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami, Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku.
ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Untuk selamanya Tuhan, biar setiap hati kami melekat kepada-Mu, karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami memperoleh kekuatan yang baru. Bisa ranting-ranting itu melekat di pokok pohonnya, maka dia akan bertumbuh dan berbuah. Demikian juga kami Tuhan, kami mau terus melekat kepada-Mu, biar setiap kami melekat dan kami berbuah, dan kami memberkati banyak orang Tuhan, dan semuanya itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, untuk hati kami siap menerima benih-benih firman-Mu, sehingga benih-benih itu Tuhan tertanam di tanah yang subur Tuhan, dan benih itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis untuk kemuliaan-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku
setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ajar kami Tuhan untuk mengandalkan kekuatan-Mu, tidak berharap kepada manusia Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan kekuatan kami dan jawaban doa kami. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami beribadah pada hari ini. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk hari-hari yang telah Kau buktikan kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh beribadah hari ini. Kami mohon Tuhan, Kau urapi hamba-Mu,
Kau urapi kami semua, dan biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami terus belajar akan bagaimana kami harus hidup berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu, dan hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ibadah online GBI Point Square. Dan hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020, kita baru saja melewati tanggal 21 Mei kemarin, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan minggu depan tanggal 31 Mei kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Dan hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul Menantikan Janji Bapa. Mari kita baca firman Tuhan dari Kisah 1 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan kedua ayat ini, kita dapati bahwa Tuhan Yesus ketika makan bersama-sama dengan murid-muridnya, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Ini adalah larangan dan juga perintah dari Tuhan Yesus agar murid-muridnya tinggal di Yerusalem dan tidak meninggalkan Yerusalem. Ada apa di sana? Di sana mereka harus menantikan janji Bapa. Dan apakah janji Bapa itu? Janji Bapa adalah bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan itu tidak lama lagi. Selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwasanya Roh Kudus yang dijanjikan itu menjadi begitu penting, karena setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga nanti, maka Roh Kudus akan diberikan untuk menjadi pendamping, untuk menjadi pembela, untuk menjadi penasehat, bahkan penolong bagi para murid. Dan Roh Kudus juga akan memberikan kuasa ilahi bagi mereka untuk menjadi saksi. Seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah mengatakan ini, Tuhan Yesus terangkat ke surga dan mulailah para murid menantikan janji Bapa. Pekerjaan menunggu atau menanti adalah hal yang sangat membosankan. Dan kalau kita bayangkan kita satu hari sedang menunggu untuk menonton film di bioskop, kita akan menunggu tapi kita sudah tahu waktunya. Karena hari apa, tanggal berapa, jam berapa, dan filmnya apa, di bioskop nomor berapa, dan tempat duduknya pun kita tahu. Jadi untuk menunggu dengan waktu yang pasti mungkin bukan sesuatu yang terlalu berat bagi kita. Tapi untuk menunggu janji Bapa, murid-murid tidak punya patokan yang pasti kapan itu akan terjadi. Karena Tuhan Yesus hanya menyatakan, sebentar lagi, sedikit waktu lagi, kau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi bisa jadi bahwasanya ini adalah satu hal yang sangat berat dan sangat membosankan bagi para murid untuk menunggu kapan janji Bapa ini akan digenapi. Dan Alkitab juga mencatat dari 500 orang yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, hanya 120 orang yang akhirnya tetap bertahan di Yerusalem dan menyaksikan dan mengalami bahwa janji Bapa ini digenapi. Roh Kudus dicurahkan. Tapi hanya 120 orang. Kalau kita bayangkan 500 orang dan hanya 120 orang, berarti hanya 25% atau kurang dari 25%, kurang dari seperempatnya yang mengalami janji Bapa. Saat ini kita pun sedang mengalami stay home di rumah. Kita menunggu untuk wabah COVID-19 ini segera berlalu.
Tapi kita tidak tahu pasti kapan semuanya ini akan berlalu. Tapi yang pasti kita sedang dalam proses menunggu. Selanjutnya kalau kita mau lebih mencermati lagi tentang menunggu, ketika kita sedang menunggu, sebenarnya ada sesuatu yang berharga yang kita miliki. Apakah itu? Itu adalah waktu yang berharga. Kenapa kita katakan waktu itu berharga? Karena waktu itu tidak bisa diulang lagi. Apa yang sudah terjadi, kemudian sudah kita alami, tidak bisa kita ulang lagi. Yang ada mungkin hanya penyesalan. Kenapa kemarin atau kenapa waktu itu saya tidak melakukan ini? Atau waktu itu saya tidak melakukan itu. Sehingga hari ini saya tidak maksimal. Hal ini adalah menjadi satu tantangan bagi kita untuk menghadapi waktu dan menanti dalam penantian ini. Karena untuk mengisi waktu kita punya dua pilihan. Yang pertama, kita bisa membuang waktu itu atau killing time, atau kita membunuh waktu itu menggunakannya untuk hal-hal yang paling favorit saat ini adalah, kalau kita saksikan di mana-mana, adalah dengan cara main handphone, main HP. Karena dengan handphone saat ini kita bisa berkomunikasi, bisa bertukar foto, gambar, nonton video, nonton YouTube, nonton yang lain, dan semuanya itu menghabiskan waktu kita menunggu. Dan kalau kita di rumah pun kita juga bisa nonton film yang berepisode-episode, nonton Netflix, nonton YouTube, nonton ada drama Korea, ada film India, ada sinetron yang berjilid-jilid, dan semuanya itu bisa berjam-jam kita habiskan. Tapi ada cara kedua yang bisa kita lakukan ketika kita sedang menunggu dan memiliki waktu yang berharga. Yang kedua adalah kita memanfaatkan waktu yang ada untuk hal yang lebih penting dan berguna. Misalnya dengan kita beres-beres rumah, dengan kita memperbaiki ini, memperbaiki itu, sehingga banyak hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ini adalah pilihan yang tidak mudah. Ada syaratnya, yaitu butuh ketekunan. Jadi kata kuncinya di sini adalah bertekun. Dan para murid Yesus 2000 tahun yang lalu dalam menantikan janji Bapa, mereka memanfaatkan waktu yang ada dengan bertekun. Hari ini kita mau belajar dari para murid, apa yang mereka lakukan ketika mereka menantikan janji Bapa. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kalau kita perhatikan dari Kisah Para Rasul 12-14 ini, maka yang pertama kita dapati adalah murid-murid setelah menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun, mereka tidak bubar dan pulang ke tempat mereka masing-masing. Tapi mereka pulang berkumpul kembali ke Yerusalem. Yerusalem ini dengan Bukit Zaitun tidak terlalu jauh jaraknya. Sekitar seperjalanan Sabat jauhnya. Itu kira-kira antara 1.600-an meter, 1,6 kilometer kira-kira. Jadi tidak jauh. Dan kalau kita lihat, kalau kita berkesempatan ke Israel saat ini, Bukit Zaitun adalah tempat favorit untuk rombongan tur mengambil foto bersama. Dan ketika foto bersama diambil dan kira-kira jaraknya 1,6 km di belakang mereka adalah
latar belakang kota Yerusalem. Di sana ada kubah emas, ada Dome of the Rock, ada tembok Bait Allah, dan foto ini menjadi foto dengan latar belakang kota Yerusalem yang diambil dari daerah Bukit Zaitun. Dan setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Yaitu, tidak semua murid Yesus adalah penduduk Yerusalem. Mereka berasal dari kota-kota yang lain, seperti kota Galilea, kota Nazaret, kota Emmaus. Dan ketika mereka harus kembali ke Yerusalem, maka mereka menumpang atau menginap di suatu rumah. Mereka naik ke ruang atas tempat mereka menumpang atau mereka menginap. Dan di sini ada Petrus dan Yohanes, Yakobus adalah murid-murid Yesus, adalah 11 murid Yesus. Adalah 11 rasul yang salah satunya yaitu yang bernama Yudas Iskariot sudah meninggal saat ini karena bunuh diri. Tadinya mereka 12 dan sekarang tinggal 11, dan mereka ini bersama-sama naik ke ruang atas di Yerusalem. Kemudian mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Inilah yang dikerjakan para murid, dan kalau kita mau lebih mencermati lagi, maka hal pertama yang dilakukan murid-murid dalam menantikan janji Bapa adalah mereka bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman pada janji Bapa. Jadi murid-murid sangat percaya, sangat yakin bahwa janji Bapa ini pasti akan digenapi. Mereka percaya dari Bilangan 23 ayat 19 bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menampatinya? Jadi murid-murid sangat percaya bahwa janji Bapa ini pasti akan digenapi. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika mereka sudah mendengarkan firman Tuhan, maka iman itu timbul dalam hati mereka, dan mereka mengamininya, mereka meyakininya bahwa ini pasti akan terjadi. Walaupun saat itu mereka tidak melihat ada tanda-tandanya, tidak melihat ada yang akan muncul seperti apa Roh Kudus ini. Tapi mereka berpengharapan dan percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Karena Ibrani 11 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan lebih jauh lagi, mereka membuktikan iman ini. Dengan apa? Mereka membuktikan iman percaya ini dengan taat akan larangan dan perintah Tuhan. Tadi di Kisah Rasul 1 ayat 12a dan 13a kita dapati bahwasanya mereka mentaati perintah dan larangan Tuhan Yesus. Yaitu mereka harus tinggal di Yerusalem. Mereka harus kembali ke Yerusalem. Mereka tidak boleh pulang ke tempat mereka, tidak boleh mudik, tapi tetap di Yerusalem. Dan bahkan kalau perlu harus menginap di sana, menunggu janji Bapa digenapi. Kita memiliki janji Tuhan. Kita bisa penuhi dalam firman Tuhan, janji Tuhan bagi hidup kita. Kita juga bisa mengandalkan firman Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa mempelajari dari Yeremia 29 ayat 11 yang menyatakan bahwa Tuhan sudah membuat rancangan yang indah bagi hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan di Mazmur 91 kita dapati janji Tuhan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita. Dan tahun 2020 ini pun kita mendapat tuntunan Tuhan bahwa kita akan memasuki dimensi yang baru. Jadi bagian kita dalam bertekun pada janji Bapa, menantikan janji Bapa adalah dengan melakukan bagian kita, dengan taat. Dan kalau kita saat ini harus stay home, harus di rumah saja, kita pun juga harus taat, karena ini adalah peraturan atau instruksi dari pemerintah. Dan kita tahu tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan, dari Roma 13 ayat 1. Ketika kita pahami bahwasanya murid-murid bertekun dalam iman, kita bisa melihat bahwa mereka sedang membangun keintiman dengan Tuhan. Mereka sedang mempraktekkan bagaimana mereka mengasihi Tuhan.
Hal yang kedua yang dilakukan murid-murid dalam menantikan janji Bapa adalah mereka bertekun dalam doa yang sepakat. Di Kisah Rasul 1 ayat 14a dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Di sini kita lihat ada kata-kata bertekun, sehati, dan bersama-sama. Ini adalah suatu persekutuan yang rukun, suatu persekutuan yang saling mengasihi, bersama-sama, membangun unity, membangun kesehatian, dan mereka saling merangkul, saling memelihara dalam kerukunan. Dan kita tahu dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3, kerukunan itu indah di mata Tuhan. Dan persaudaraan yang rukun, Tuhan perintahkan berkat ke sana. Dan kehidupan selama-lamanya. Artinya apa? Artinya kalau kita rukun, Tuhan mengasihi kita, memberkati kita, dan memberkati dengan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Dan doa yang disepakati, doa yang sehati dan disepakati ini adalah doa yang sepakat. Ini berbeda dengan doa pribadi yang kita panjatkan sendiri, tapi dalam kesatian, dalam kerukunan, dalam kebersamaan kita merumuskan apa pokok-pokok doa dan kita sepakat menaikkannya. Maka janji Tuhan di Matius 18 ayat 19 sebagai berikut. Dan lagi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Jadi, mari kita bangun kesehatian. Mari kita bangun kebersamaan ini, kerukunan. Mari kita bangun mesbah keluarga. Sekarang mungkin waktunya yang tepat ketika kita punya banyak waktu di rumah. Dan kita bangun kebersamaan dan kerukunan di antara kita. Dan kita akan menaikkan doa sepakat. Mungkin doa suami istri, kita dan pasangan. Suami dan istri bersatu hati, sepakat menaikkan doa. Dan firman Tuhan katakan, doa permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Dahsyat bukan? Dan ketika kita sedang bertekun dalam doa yang sepakat ini, kita sedang mempraktekkan untuk kita mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita, mengasihi keluarga kita, dan kita bersatu hati menaikkan doa yang sepakat. Selanjutnya yang ketiga, kita juga mau belajar apa yang murid-murid lakukan ketika mereka menantikan janji Bapa. Yang ketiga, mereka bertekun dalam firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Ini bisa kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 26. Cukup panjang, tapi judul perikopnya adalah Matias dipilih menggantikan Yudas. Jadi ketika 11 rasul ini mendapatkan tuntunan firman Tuhan untuk mengganti posisi Yudas yang kosong dengan jabatan penting, yaitu sebagai bendahara, Rasul Petrus di hadapan 120 murid yang ada di Yerusalem memimpin proses penggantian ini dengan berkata, kita buka Alkitab kita di Kisah Rasul yang pertama ayat 16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus. Kita garis bawahi di sini, nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Ayat 20, kita loncat ke ayat 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi para murid bertekun dalam firman Tuhan. Dan ketika mereka menjumpai firman Tuhan ini, kalau kita gali lagi firman ini terdapat di mana? Terdapat di dalam kitab Mazmur, dan kitab Mazmur itu adalah kitab Mazmur ayat 69, pasal 69 ayat 26, dan Mazmur 109 ayat 8. Jadi ada dua ayat yang dikutip oleh para murid, oleh Rasul Petrus, dan mereka menyatakan bahwa inilah nas kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus. Jadi mereka sudah mempraktekkan bagaimana
bertekun dalam firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Ini membuktikan bahwasanya para murid bertekun dalam firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Tentu timbul pertanyaan dari kita, loh kan Roh Kudusnya belum turun ya? Ini peristiwa ini, pergantian Matias menggantikan Yudas, itu terjadi sebelum pencurahan Roh Kudus. Tapi Petrus sudah menyatakan kitab suci yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Untuk membahas ini, saya akan buka di Yohanes 20 ayat 19 dan 22. Yang 19 demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari minggu pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus sudah berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 22, dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi saudaraku, kalau kita teliti lagi, ternyata murid-murid ini ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, yaitu sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan sudah mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Jadi mereka sudah menerima Roh Kudus, tapi mereka belum dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi di firman ini kita belajar bahwasanya untuk mendapatkan tuntunan Roh Kudus, kita harus bertekun dalam firman. Kita akan menemukan bagian-bagian dalam firman yang akan memberkati kita, yang akan menuntun kita sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak akan mungkin memberikan tuntunan yang berbeda dari firman Tuhan. Bagian kita adalah bertekun dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Dalam situasi sekarang ini, kita punya banyak waktu yang berharga. Banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Semakin banyak waktu yang kita pakai untuk membaca firman Tuhan, maka tuntunan Roh Kudus akan semakin jelas dalam hidup kita. Akan semakin mudah kita pahami untuk kita lakukan dalam kehidupan yang sehari-hari. Karena firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak, Ibu, Saudara hari ini. Tapi yang saya tahu, Tuhan Yesus, Allah kita yang dahsyat, tidak pernah mengingkari atau selalu menepati janjinya. Kabar gembira bagi kita bahwa janji Bapa 2000 tahun yang lalu sudah digenapi. Dan hari ini bagi kita yang sudah bertobat, mengaku percaya, dan dibaptis, kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita. 1 Korintus 6 ayat 19. Apakah saat ini kau sedang lemah atau terbaring sakit? Berdoalah dengan iman kepada Tuhan Yesus untuk kesembuhanmu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Dalam situasi COVID-19 ini, banyak waktu berharga yang berlebih kita miliki. Dan hari ini, kita telah belajar 3 hal dari para murid. Yang pertama, kita belajar bahwa kita harus bertekun dalam iman. Bangun imanmu sendiri. Jangan tunggu hamba Tuhan yang mendoakan atau orang lain. Tapi bangun imanmu sendiri. Roh Kudus yang akan membantu saudara untuk berdoa. Dan berdoalah senantiasa. Berdoa dengan bahasa roh untuk membangun imanmu. Banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi cari dan tekun dengan tekun. Carilah dengan tekun. Dan temukan apa janji Bapa bagi hidupmu. Untuk pekerjaanmu, untuk keluargamu, untuk pelayananmu. Apapun itu. Temukan janji Bapa bagi hidupmu. Yang kedua, para murid
mengajarkan kita untuk bertekun dan berdoa dengan sepakat. Bertekun dalam doa sepakat. Apakah saat ini engkau masih punya masalah untuk rukun dan sehati dengan pasanganmu? Atau dengan anakmu, dengan orang tuamu, dengan saudaramu? Inilah waktunya. Segera bereskan. Untuk membangun kesehatian kebersamaan butuh waktu dan butuh perjuangan. Dan saat ini kita punya waktu. Dan mari kita berjuang untuk membangun kebersamaan. Membangun mesbah keluarga yang selama waktu normal mungkin sulit untuk kita bisa kumpul bersama. Kau masuk dalam doa sepakat dan mintalah apapun juga, kata Tuhan. Mintalah apapun juga, kata Tuhan. Dan Bapa di surga akan mengabulkan permintaan. Yang ketiga, kita belajar dari para murid bagaimana berketekun dalam firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Membaca firman Tuhan haruslah menjadi prioritas kita setiap hari. Karena ini bagian kita. Roh Kudus sudah ada dalam kita hari ini. Dan siap untuk menuntun kita, menolong kita, mendampingi kita, dan membela kita. Tuntunan Roh Kudus, ingat, tuntunan Roh Kudus selalu selaras dengan firman Tuhan. Dengan terang firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, kau akan mengerti apa saja dalam hidupmu yang harus engkau persiapkan, harus engkau lakukan. Mungkin ada hal-hal baru yang harus kau pelajari. Mungkin ada hal-hal baru yang harus kau latih. Sekaranglah waktunya. Ingat, manfaatkan waktumu. Pelajari hal-hal baru. Latih hal-hal baru. Dan ingat, ketekunan pasti mendatangkan hasil. Sebagai penutup, saya mau memberikan kesaksian bagaimana di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, saya bisa melihat ada waktu yang begitu berharga, yaitu yang biasanya dulu kita sebut dengan quality time dalam keluarga. Dulu quality time adalah barang langka dan barang mewah. Untuk mendapatkannya mungkin seminggu sekali, waktu weekend atau akhir minggu, kita baru bisa mendapatkannya untuk bersama dengan keluarga, sekedar kumpul, mungkin makan bersama, bercerita, mungkin hanya seminggu sekali. Dan untuk lebih rapat lagi, berjalan sama-sama, mungkin dalam waktu liburan, bisa setahun sekali, paling banyak setahun 2 kali. Tapi ketika kita mengalami COVID-19 dan stay home, kita punya waktu yang berlimpah. Dan saya mau bersaksi dalam keluarga kami bisa punya waktu untuk membangun mesbah keluarga. Dan ketika menyiapkan khotbah ini, saya pun diingatkan lagi tentang bagaimana membangun kesehatian, bagaimana membangun kebersamaan, bagaimana merangkul untuk menjadi sehati, bagaimana berdiskusi untuk merumuskan hal-hal apa dalam hidup kita. Saya bicara dengan anak saya, dengan istri saya, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Kemudian kita sepakati dan kita naikkan doa yang sepakat ini. Dan dengan iman kami percaya, pada waktunya janji Tuhan pasti digenapi. Kita semua memiliki janji-janji Tuhan. Kita semua memiliki janji Bapa dalam hidup kita. Masalahnya, maukah kita menantikan dan menggunakan waktu kita untuk bertekun? Bertekun di dalam iman, bertekun dalam doa yang sepakat, dan yang ketiga bertekun dalam firman dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu dan pesan-pesan-Mu. Engkau telah mempercayakan kepada kami waktu yang berharga bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk tidak membuang-buang waktu, tetapi memanfaatkan waktu kami dengan benar dan tekun. Urapi kami semua anak-anak-Mu Tuhan dengan kekuatan-Mu untuk bisa bertekun dalam doa, bertekun dalam iman, bertekun dalam doa sepakat, bertekun dalam firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
yang sudah menerima firman Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita telah mengikuti ibadah pada hari ini. Saya percaya ibadah ini menjadi berkat bagi saudara. Mari sebelum kita mengakhiri channel YouTube ini, saya undang kita untuk siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Murid-murid yang saya dikasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa, penghiburan, dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus pada saat ini tercurah, menyertaimu, memberkatimu, dan membuat kau setia menanti janji Bapa mulai saat ini sampai nanti Roh Kudus dicurahkan, engkau diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan yang setia sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam hidupku, oh, ku pandang wajah